Diangkat apanya? Telunjuk dan jempol ya. Metode tasbih gampang loh. Suaranya masih ngantuk. Metode tasbih Gampang loh. Metode tasbih gampang loh. Iya, alhamdulillah. Semoga betul-betul gampang ya. Baik Ibu, kita langsung saja. Kita lanjutkan materi masuk ke tajwid. Namun sebelumnya kita ulas kembali yang tadi satu kata, dua kata. Untuk mengingat pelajaran sebelum istirahat. Kami persilahkan Saudara Hanif. Baik, ibu-ibu masih semangat ibu-ibu? Masih ya. Biasanya gini udah kenyang, dingin, ngantuk ibu. Oke ibu-ibu. Biar semangat lagi, kita nyanyi lagi ibu ya. Nah, baca Quran satu kata, dua kata. Lagu dasarnya, kalau kau suka hati. Oke. Mari Bu, 1, 2, 3. Baca Quran dengan metode tasbih. Prok, prok, prok. Satu kata, satu kata, satu kata. Mulailah dengan benar, berhenti dengan benar. Lalu sambung dengan benar. 2 kata, 3 kata, 4 kata. Sampai jadi sempurna satu ayat. Selaras dengan nafas, jangan lupa tersenyum. Baca Quran jadi tuntas. Alhamdulillah. Ayo ibu-ibu diangkat tangannya ya. Metode tasbih gampang loh. Metode tasbih metode tasbih. Alhamdulillah. Oke, coba Al-Fatihah. Nah, kita nge-review lagi, review ulang. Baca Quran satu kata, satu kata. Nah, ibu coba kita baca, diikuti setelah saya ibu ya. Bibirnya di huruf mim, kalau berhenti dirapatkan. Bis. Allah. Nah, kenapa dibaca Allah bukan illah, bukan Allah? Nah, nanti di skema tajwid. Kemudian ini Ar-Rahman. Ar-Rahim. Oke. Kita baca 2 kata, 2 kata. Bismillah. Allahirrahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kita lanjut ke ayat 2. Alhamd. Lillah. Ya, kita baca satu kata dulu Bu ya. Robb. Al-alamin. Alhamdulillah. Lillahi Rabb. Rabbil alamin. Nah, kita ulang baca dari sini, disambung ke sini. Ya, ujung ayat ke awal ayat.
Coba Ibu. 1, 2, 3. Yang ini Ibu. Ar-Rahimil Hamd. 1, 2, 3. Nah, ini aslinya alifnya tidak ada A-nya Ibu ya. Nah, karena ini cetakan Indonesia, jadi ditulis alifnya, fathahnya untuk memudahkan. Oke, boleh dibaca Ibu yang ini? Yang ini? Baca sempurna satu ayat. Oke, coba ibu-ibu dibaca dari ayat sini satu ayat. 1, 2, 3. Masya Allah. Kelihatan Bu ya, lebih jelas ya bacanya. Terkadang kita itu bingung kalau nggak dipisah-pisah begitu, nggak tahu kita salahnya di mana. Nah, jadi di metode tasbih itu kenapa dipisah-pisah agar kita mudah ngebenahinnya atau benerin bacaan itu. Nah, boleh Ibu dibaca ayat 2-nya? Masya Allah. Kemudian ayat 3. Mantap. Ya, baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh tim tasbih Ustadz Alif Muzadi, yaitu skema tajwid. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, masih semangat? Insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke skema tajwid. FYI ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam metode tasbih ini mempunyai 15 skema tajwid. Yang dimana itu sudah menjelaskan semua skema tajwid. Dalam artian skema tajwid qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq, Syatibi. Ya, karena ada beberapa qiraat-qiraat yang lainnya. Akan tapi yang kita bahas adalah qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq, Syatibiyah. Ya. Baik, yang pertama kita baca satu judulnya dulu ya. Judul-judulnya dulu sama halamannya sambil dibuka bukunya. Mohon maaf. Mohon saya pimpin dulu. Skema tajwid. 1, 2, 3. Qiraat Asim, riwayat Hafs, Thariq, Syatibiyah. 1. Catatan. Halaman 58. 2. Rumus An-Nur. Halaman 60. 3. Lamnya Allah. Halaman 62. 4. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Halaman 63. 5. Berhenti huruf akhir. Halaman 65. 6. Tanda waqaf. Halaman 67. 7. 5 huruf mantul atau qalqalah. Halaman 68. 8. Otomatis dengung. Halaman
70. 9. Dengung M. Halaman 71. 10. Dengung N. Halaman 73. 11. 10 tanda panjang dan ukurannya. Halaman 74. 12. Nun kecil di bawah alif. Halaman 76. 13. Huruf hijaiyah awal surah. Halaman 78. 14. Bacaan gharib. Halaman 82. 15. Membaca huruf ra. Halaman 84. Nah, itulah tadi 15 skema tajwid yang terdapat di dalam metode tasbih. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di kesempatan ini saya tidak menjelaskan semuanya dikarenakan kita terbatas waktu seperti itu. Silahkan kita masuk dulu ke praktek surah Al-Fatihah. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah belajar tentang membaca satu kata, terus satu huruf, satu kata, dua kata, dan satu huruf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tajwid. Yang pertama di kata Allah. Nah, boleh dibaca dari sini singgah di sini. 1, 2, 3. Mohon maaf, yang dari sini sampai di sini. Satu kata aja, kata ini. Bareng-bareng 1, 2, 3. Allah. Di sini kan ada alif yang tidak punya tanda baca. Dari mana ibu-ibu sekalian tahu kalau dari huruf alif yang tidak punya tanda baca ini dibaca A? Ada tulisan fathahnya? Tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke skema tajwid. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Bukan berarti saya ngebahas tentang alif karena nama saya Alif gitu Ibu ya. Bukan. Karena memang memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Iya, Ibu, di sini ada skema tajwid memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Dan uniknya di dalam metode tasbih ada 15 skema tajwid. Dan itu semuanya ada nyanyiannya plus dengan atau penjelasannya. Akan tetapi bagi sekiranya ibu-ibu yang suka sepertinya, Ustadz saya suka deh kayaknya nyanyi-nyanyi gitu kan sambil bahas tajwid. Silahkan, di situ ada langsung nyanyiannya. Kalau sekiranya Ustadz saya nggak suka nyanyi gitu kan, saya sukanya ngebaca aja, silahkan ada penjelasannya di sini. Akan tetapi biar semangat di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kita akan bernyanyi dulu ya. Bernyanyi memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca pada halaman 68. Untuk kali ini 64, mohon maaf ya. Iya, habis makan. 64. Baik, kami mohon kesediaannya untuk Ustazah Asyiah Nur Asilmi Tasbih. Judul lagu memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Lagu dasarnya Suasana di Kota Santri. Ini adalah penjelasan tajwid dikemas oleh tim tasbih dengan lagu. Baik, 1, 2, 3. Memulai dari huruf alif yang tak punya tanda baca. Jika setelah alif huruf lam, maka alifnya dibaca A. Namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga.
Namun jika bukan lam, lihat tanda baca huruf ketiga. Jika tanda baca A dan I, maka alifnya dibaca I. Jika tanda bacanya U, maka alifnya dibaca U. Jika tak sesuai dengan rumus, maka itu pengecualian. Tepuk tangan. Ya, itu tadi adalah nyanyian plus dengan pembahasan untuk skema tajwid memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Terus tadi permasalahannya di mana? Permasalahannya tadi kita lihat kata Allah gitu kan. Alifnya tidak mempunyai tanda baca. Maka apabila huruf alif setelahnya huruf alif yang tidak punya tanda baca, huruf setelahnya huruf lam, maka otomatis alifnya dibaca A. Contohnya alladzi, begitu kurang lebih ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi saya mohon izin untuk mengawali atau memimpin dulu untuk pembacaan skema tajwid ini ya. Begitu. Mohon diulangi setelah saya. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Jika huruf sesudahnya huruf lam, maka alifnya dibaca A. Contohnya alladzi, bukan ulladzi. Apalagi illadzi. Iya. Memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Jika huruf sesudahnya bukan lam, maka lihat tanda baca huruf ketiga. Jika tanda bacanya A dan I, maka alifnya dibaca I. Contohnya if'al, ikhbir. Nah, kita lihat di sini huruf ketiga di kata if'al ini huruf apa Ibu? Huruf ain. Tanda bacanya apa? A atau fathah ya. Berarti otomatis alifnya dibaca A atau I atau U? Dibaca I. Karena huruf ketiganya tanda bacanya Selanjutnya kita lihat di kata ikhbir. Ya. Di sini huruf yang ketiganya huruf apa? Huruf ba. Tanda bacanya apa? I atau kasroh ya. Maka alif yang tidak punya tanda baca ini dibaca I. Jelas sampai di sini? Iya. Selanjutnya, jika huruf sesudahnya bukan lam, maka lihat tanda baca huruf ketiga. Jika tanda bacanya U, maka alifnya dibaca U. Contohnya usluk. Nah, kita lihat di sini ya. Huruf ketiganya adalah huruf lam dan tanda bacanya adalah dhammah atau U. Maka alif yang tidak punya tanda baca ini otomatis dibaca U. Boleh dibaca bareng-bareng? Yang tidak sesuai dengan rumus berarti pengecualian, seperti ismuhu ituni utumina. Nah, itu dia untuk pembahasan skema tajwid memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Baik, selanjutnya kita kembali lagi kata Allah. Baik,
Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dengar pada saat membaca bismillah, lamnya Allah dibaca la. Tapi ketika memulai dari huruf alif, kok tiba-tiba lamnya Allah itu berbunyi oh Allah. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, kita lihat skema tajwid. Lamnya Allah. Baik. Nah, lamnya Allah. Oke, sip. Sebelum kita membahas, kita menyanyi lagi biar semakin semangat. Iya. Tafadhal Kak Silmi. Lamnya Allah, lagu dasarnya Salatullah. 1, 2, 3. Lamnya Allah, lamnya Allah, lamnya Allah, lafzul jalalah. Jika kasroh sebelum lamnya Allah, maka lamnya dibacalah. Lamnya Allah, lamnya Allah, lamnya Allah, lafzul jalalah. Jika fathah sebelum lamnya Allah, maka lamnya dibaca Allah. Jika sebelumnya dhammah, maka lamnya dibaca Allah. Itulah lafzul jalalah, itulah lafzul jalalah. Iya, mantap. Mantap. Sekarang kita masuk ke skema tajwid. Nah, mohon izin ibu sekalian, saya pimpin lagi untuk pembacaan skema tajwid lamnya Allah. Lamnya Allah. Jika sebelum lamnya Allah, tanda bacanya i, maka lamnya Allah dibaca la. Contohnya Bismillah, bukan Bismillah. Lamnya Allah. Jika sebelum lamnya Allah, tanda bacanya a, maka lamnya Allah dibaca lo. Contohnya huwallah. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa tadi ketika ibu baca bismillah, la-nya dibaca la. Kenapa alasannya? Ketika dibaca dari a, lamnya menjadi lo. Inilah alasannya keduanya. Selanjutnya yang terakhir, lamnya Allah. Jika sebelum lamnya Allah, tanda bacanya u, maka lamnya Allah dibaca lo. Contohnya Nasrullah, bukan Nasrullah. Mantap. Alhamdulillah. Metode tasbih. Metode tasbih. Terakhir, metode tasbih. Mantap. Selanjutnya kita masuk lagi, kembali lagi kata Allah. Iya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas 2 skema tajwid. Akan tapi kita langsung masuk ke kalimat tadi saya dengar Allah, membaca kalimat Allah. Ini kan tanda bacanya i. Tapi kenapa ketika berhenti dimatikan? Ada yang tahu? Iya, jawabannya apa?
Jawabannya kita masuk ke skema tajwid. Berhenti huruf akhir. Iya, nyanyi lagi kita. Pokoknya hajar terus, Bu. Iya. Berhenti huruf akhir. Kita langsung masuk ke nyanyiannya ya. Iya, berhenti huruf akhir. Lagu dasarnya indung-indung. 1, 2, 3. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda bacanya itu a, i, u, in, un, mati, maka berhentinya pun mati. Kecuali tak marbutoh, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika hurufnya tak marbutoh, apapun tanda bacanya, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika hurufnya hu panjang dan juga hi panjang, maka berhentinya hak mati. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda baca a panjang, i panjang, u panjang, maka berhentinya pun panjang. Kecuali hu panjang dan juga hi panjang. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda bacaan stop, maka berhentinya n buang. Lalu dibaca panjang. Kecuali tak marbutoh, maka berhentinya hak mati. Alhamdulillah. Mantap, Bu. Mantap. Iya, tadi rumusnya kata Ustadz Hanif, kalau berhenti huruf akhir harus dimatikan. Maka dari itu kita bahas ini, berhenti huruf akhir. Mohon izin saya pimpin lagi Ibu ya, untuk membaca skema tajwid. Berhenti huruf akhir. Berhenti huruf akhir. Jika tanda bacanya a, i, u, in, un, mati, maka berhentinya mati. Kecuali tak marbutoh. Contohnya rahimi menjadi rahim. Rahima menjadi apa? Rahim dimatikan juga. Rahim. Rahimu. Rahimun dibaca. Mantap. Selanjutnya berhenti huruf akhir. Ta marbutoh. Apapun tanda bacanya. Maka berhentinya ha mati. Contohnya lumazatin menjadi lumazah. Lumazatun menjadi lumazatan menjadi mantap. Berhenti huruf akhir. Hu panjang. Hi panjang. Maka berhentinya ha mati. Contohnya wa'addadahu menjadi wa'addadah. Wa'addadahi menjadi
Mantap. Berhenti huruf akhir. A panjang. I panjang. U panjang. Maka berhentinya panjang. Kecuali hu panjang dan hi panjang. Contohnya ruja'a tetap menjadi ruja'a. Ruja'i tetap menjadi ruja'u tetap menjadi. Iya, mantap. Berhenti huruf akhir. Unstop. Maka berhentinya n buang dan panjang. Contohnya afwajan. Kan itu jan kan? Nah ada n-nya. Kalau berhenti berarti n-nya itu dihilangkan. Iya, dan panjang 2 harokat. Menjadi afwa. Oke. Kecuali ta marbuto. Nah, itulah pembahasan skema tajwid untuk berhenti huruf akhir. Kembali di kata Allah. Baik Bapak Ibu lagi. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada berapa skema tajwid yang kita bahas di kata Allah? Ada 3. Akan tetapi sebenarnya di kata Allah itu ternyata ada 6 skema tajwid atau 6 permasalahan. Wah, kata Allah aja itu ada 6 permasalahan skema tajwid. Saya sebutkan satu-satu, mohon izin ibu. Yang pertama, sambil didengarin aja ya. Yang pertama, permasalahannya adalah memulai dari huruf alif yang tidak punya tanda baca. Nah, yang tadi. Selanjutnya adalah huruf yang tidak punya tanda baca tidak dibaca. Itu ada di catatan poin keempat. Selanjutnya rumus an-nur. Nah, rumus an-nurnya tentara kalah sama raja. Tentara itu diibaratkan kalau di dalam rumus an-nur itu adalah sukun. Selanjutnya yang keberapa tadi? Yang keempat adalah lamnya Allah. Ya, lamnya Allah dibaca lo, dibaca la. Nah, terus tanda panjang. Yang keenam adalah berhenti huruf akhir. Katanya hi, kalau berhenti menjadi mati. Begitu. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terpenting selanjutnya saya mohon izin satu kali lagi ya untuk kalimat dari sini singgah di sini. Satu kata aja. Ya. 1, 2, 3. Singgah? Bagaimana kalau singgah? Alhamd. Nah, tadi kan kita singgah di sini. Berarti kata du ini dimatikan. Dan kata dal ini adalah termasuk dari huruf-huruf qalqalah. Nah, apa aja huruf-huruf qalqalah itu? Kita lihat di skema tajwid. Iya. Skema tajwid. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu lagi. Skema tajwid ini punya nyanyian. Ya, kalau ada yang menanyakan ini nyanyiannya berat atau ringan, Ustaz? Kalau menurut saya termasuk nyanyian yang ringan. Jujur, adik kami, anaknya langsung dari Pak Prof dan Ibu Ustazah, itu setiap anak beliau main di depan kamar kami atau di lingkungan pesantren, selalu bilang lamnya Allah gitu. Terus huruf mantul qalqalah dia juga nyanyikan begitu sambil menyanyi. Berarti ya umurnya 4 tahun. Iya. Umurnya 4 tahun sudah bisa menyanyikan lamnya Allah gitu. Huruf qalqalah begitu juga. Kalau kita pancing,
Contohnya 5 huruf mantul qalqalah gitu kan. Nah dia langsung tuh nyanyi. Berarti ini menunjukkan bahwa nyanyian di metode tasbih ini termasuk adalah nyanyian yang sangat ringan. Dan sangat gampang untuk dicerna. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kami minta lagi kesediaannya Ibu Ustadzah Asya Nur Asilmi Tasbih. 5 huruf mantul atau qalqalah, lagu dasarnya perdamaian. 1, 2, 3. 5 huruf mantul qalqalah, dipantulkan jika mati dan dimatikan di tengah ataupun itu di akhir. Huruf jim menjadi je, huruf dal menjadi de, huruf ba menjadi be, huruf qaf menjadi qa, huruf ta menjadi ta. Jika disingkat jadi buqita. Mantap. Iya, baik. Saya mohon izin keridhoannya ibu-ibu untuk menyanyi bareng-bareng terakhir ya. Menyanyi bareng-bareng. Iya. Mohon izin Pandi ya. Baik. Oke, kayaknya nadanya tadi kita turunin. Tinggi banget tadi. 1, 2, 3. 5 huruf mantul qalqalah, dipantulkan jika mati dan dimatikan di tengah ataupun itu di akhir. Huruf jim menjadi je, huruf dal menjadi de, huruf ba menjadi be, huruf qaf menjadi qa, huruf ta menjadi ta. Jika disingkat jadi buqita. Tangan untuk semuanya. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Iya, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya pandu lagi untuk pembacaan skema tajwid ini. Ya, 5 huruf mantul atau qalqalah. Dipantulkan bila mati atau dimatikan di tengah atau di akhir. Huruf jim menjadi je. Contohnya tajri, bukan tajri. Huruf dal menjadi de. Contohnya wah, ahad. Huruf ba menjadi be. Contohnya kasab. Huruf qaf menjadi qa. Contohnya falaq. Huruf ta menjadi ta. Contohnya at'amahum. Nah, jika semua huruf yang 5 ini digabung atau disingkat, kalau dalam metode tasbih jadi buqita. Ya, kalau biasa kita baju di toko, tapi kalau metode tasbih jadi buqita. Iya. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan, kita lihat. Tutup. Iya. Ini ada bulatan warna hijau ya. Nah, ini berarti menandakan bahwa huruf ini, yang 2 ini huruf qa dan huruf ta, pantulnya menjadi vokal o. O, bukan te. Ya, huruf qa. Falaq, bukan falak. Huruf ta
menjadi at'amahum, bukan at'amahum. Ya. Karena apa? Karena huruf qaf dan huruf ta ini berasal dari huruf yang tebal atau bervokal o gitu. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah inilah pembahasan skema tajwid beberapa sekelumit aja begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa terus nyanyiannya nanti kalau kita mau belajar di mana ngelihatnya, silahkan dilihat di channelnya Ibnu Sabil TV. Ada. Oh sudah di-share. Oh, baik, sudah di-share kata beliau di panitia. Ya, baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk ke latihan penyebutan huruf yang tidak kalah pentingnya. Iya. Nah, latihan penyebutan huruf. Ya, mohon izin ibu sekalian, saya pimpin dulu ya. Huruf alif. A, I, U, A. Au, unil, u, i, a, nah. Ini ada un. Ya, kok bisa tiba-tiba dibaca ni, uni? Perlu tidak? Perlu kita bahas ya. Silahkan dibuka skema tajwid. Iya. Nun kecil di bawah alif. Iya, baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya kita tidak langsung nyanyi ya. Saya langsung izin memperkenalkan di sini tadi apabila nun kecil di bawah alif ya. Ini ada kata an, in, un. Tadi kita dapati apa? Kata un ya. Apabila bertemu alif yang tidak punya tanda baca di awal kata atau dalam yang kita kenal adalah hamzah wasal, maka yang sesudahnya alif ada sukun atau tasdid, maka dibaca un, dibaca uni, in dibaca ini, an dibaca ani atau oni. Ya, kenapa dibaca oni? Tergantung dari hurufnya. Apakah huruf tebal atau huruf yang tidak tebal, seperti itu. Contohnya, ini kan ada ya an kan ya. Setelahnya ada hamzah wasal atau alif ya. Setelahnya ada sukun. Maka annya ini dibaca ani. Ya, contohnya khairanil wasiyah. 1, 2, 3. Yauma idzinil masaq. Salasatun intahaw. Nah, perlu kita perhatikan bunyi ni hanya kalau dibaca terus saja. Kalau memulai tidak berfungsi nun kecilnya. Ini cetakan Indonesia nun kecil ditulis, cetakan Arab tidak ditulis. Begitu. Baik, selanjutnya kita langsung ke penyebutan huruf. Iya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ulang dari sini ya. Au unil ui'a nah. Min ai'i biuhim u'i'a. Ingat, a-nya di sini berapa harokat? 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Biuhim u'i'a. Huruf ba. Babi bubab. Baubunil bubi babnah. Mim
بيبي ببوهم بببا Alhamdulillah. Nanti kalau sekiranya ibu mau melatih di rumah silahkan. Ya, baik ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa metode tasbih tidak mengajarkan untuk menyanyi. Melainkan akan tetapi dengan menyanyi inilah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk lebih gampang mencerna, untuk lebih gampang untuk memahami skema-skema tajwid yang ada. Baik ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustaz Arfan Nur MPD. Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke senyum yang terakhir yaitu senyum ke-7. Kalau di jari itu kita sudah sampai di jari kelingking tangan kanan. Berarti kita sekarang berada di jari kelingking tangan. Baik ibu-ibu, untuk senyum 7 ya, mengenal angka Arab. Jadi ibu-ibu nanti bisa mengajarkan ke anak didiknya, anak-anaknya ya. Kalau huruf dari kanan ke kiri ya bacanya ya. Kemudian untuk angka Arab dari kiri ke kanan. Jadi huruf sama angka berlawanan bacanya. Kemudian 1 itu sama dengan Indonesia. 1 Arab maksudnya angka Arab. 10 1 titik. Kemudian 5 itu bulat. 9 sama dengan 9 Indonesia. Tapi ekornya lurus. Kemudian untuk 8 dan 7. Nah ibu-ibu bisa menanyakan anak-anaknya begini Bu. Anak-anak, tinggi mana gunung sama jurang? Anak-anaknya dijawab, coba. Iya, ulang Bu. Jadi bisa nanya, tinggi mana gunung sama jurang? Nah, tinggi mana? Gunung. Gunung itu 8, jurang itu 7. Soalnya sering bolak-balik ya, terbalik. Makanya untuk 8 dan 7 itu ada penegasannya. Jadi supaya anak-anak itu bisa ingat ya, kira-kira seperti itu. Kemudian angka 6, 7 Indonesia ya, 7-nya Indonesia. 2, angka 6 Arab terbalik ya. Jadi 2. Kemudian 3 itu 2 Arab tambah tekukan bendera. Jadi bikin 2 dulu, kalau nggak bisa langsung angka 3 ya anak-anaknya. Baru ditambah benderanya 1 lagi atau ditambah gigi lagi gitu ya biasanya. Kemudian 4 ya, angka 4 Arab, 3 Indonesia tapi dibalik ya. Kemudian next. Nah, mohon izin, nah, ibu-ibu kita latihan ya, kenal dan paham. Jadi harus kenal dan harus paham. Coba ibu-ibu mohon izin disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ini 10 atau 10 atau 0? 0 atau 10? Iya, 0. Ternyata ibu-ibu pinter ya. Oh, ternyata di bawahnya ada ya. Ibu-ibu kagak bilang-bilang. Kagak ngomong-ngomong nih ya. Coba diulang ya Bu ya, biar lebih yakin. Soalnya tadi di ujung ada yang bilang 10, ada yang bilang 0. Ya, kita yakinkan ya, harus yakin. Coba mohon izin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Alhamdulillah. Kalau nggak bisa kebanget. Mohon maaf ibu-ibu. Lanjut next. Kita latihan lagi ya Bu. Di sini nggak ada kunci jawabannya nih di sini. Ya. Coba Ibu, mohon izin disebutkan. Iya, 6.236 ayat di dalam Al-Qur'an. Oh, ternyata segitu ya jumlahnya. Lanjut ya Ibu, lanjut latihannya. Coba mohon izin disebutkan. Iya, ini nomor apa Ibu-Ibu? Mohon izin Ibu-Ibu menginformasikan. Ini nomor handphone penyusun atau penemu metode tasbih. Ya. Ini nomor handphonenya. Nanti untuk metode tasbih, kalau ibu-ibu, Ustadz ya, kalau Ustadz, ibu-ibu merasa metode tasbih itu sangat bermanfaat sekali, silahkan disebarkan. Jika menemukan persoalan, tolong hubungi ke handphone yang ada di depan ya. Salah satunya Ibu ya, bisa juga ke tim tasbih yang lain ya. Lanjut ya. Lanjut ya Ibu. Contoh ya disebutkan. Ini berapa Bu? Ini 2 atau 6 nih? Nah. Iya. Jadi untuk angka Arab itu kalau memang belum lancar, belum ingat, diulang 19 kali. Biar ingat. Kira-kira seperti itu. Itu nomor apa tadi ya? Bisa dibaca. Tadi pas selayang pandang ya, mukadimah tadi oleh Al-Mukarramah Ustazah Irna Irhamna, penemu metode tasbih, penyusun metode tasbih itu adalah pimpinan pondok pesantren. Kebetulan di sini ada nomor rekeningnya. Lanjut next. Jika anak didik ibu sudah mengenal angka Arab ya, insya Allah ketika dia disuruh mencari ayat ataupun surah di dalam Al-Quran, insya Allah pasti bisa. Karena apa? Karena sudah mempelajari senyum yang ke-7 atau sudah mengenal angka Arab. Ya. Nah di sini di metode tasbih itu ada sudah dipaparkan ya, sudah ditampilkan. Daftar tertib juz. Daftar tertib juz nanti bisa dibaca gitu. Bisa dibaca. Kemudian ibu-ibu untuk daftar tertib juz ini juga ada senandungnya, ada nyanyiannya. Ya, tadi kata Ustadz Alif, metode tasbih itu nggak ngajarin nyanyi Bu. Jadi nyanyi itu opsi. Nah, opsi. Yang seneng nyanyi silahkan, monggo. Yang gak suka nyanyi, monggo juga, tinggal dibaca. Bacanya yang mana? Kalau tadi bingung, pusing kan? Pusing gak Bu tadi? Skema tajwid tadi, belajar skema tajwid pusing gak? Pasti bingung, pusing. Kata guru kalau kita belajar pusing, bingung, itu tanda-tanda Bu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda ilmu itu sudah masuk. Jadi jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Nah, untuk nyanyian di dalam metode tasbih itu hanyalah opsi. Yang suka nyanyi, menjelaskan dengan nyanyi silahkan. Yang tidak suka, maksudnya mohon maaf ya, wah saya nggak suka nyanyi, baca aja deh, boleh silahkan. Nah, mau disenandungkan ibu-ibu? Mau didengar? Biar makin semangat ya. Makin siang, makin semangat.
Yang semangat ibu-ibu atau saya nih? Insya Allah dua-duanya ya ibu ya. Ya, untuk daftar tertib juz ini, kalau tadi yang menyanyikan itu Ustazah Silmi ya, syahdu suaranya. Enak ya dengar, makanya Ustazah Silmi disuruh ahli nyanyi, maksudnya tugasnya lebih banyak menyanyi karena suaranya syahdu enak didengar ya. Nah sekarang kita kalau tadi kita dengerin yang syahdu-syahdu, sekarang kita kasih yang agak-agak ngebas dikit ya. Ngebas dikit supaya ilmunya juga manfaat. Mohon izin Ustadz Habib. Nah ini Ustadz Habib tim tasbih, beliau ini mahasiswa Stay Al-Hikmah ya. Stay Al-Hikmah insyaallah. Stay ya, Stay. Ya STI di apa namanya dibacanya Stay ya. Nggak mau repot kan ya. Bisa aja ibu-ibu dah. Nah, Ustadz Habib dipersilahkan. Mic-nya ya? Oh kirain nggak pakai mic. Nah ini silakan dibuka di halaman 118. Nada dasarnya itu indung-indung ya. Tahu ibu-ibu indung-indung? Tahu lah. Ayo silakan Ustadz Habib. Baik ibu-ibu, buka halaman 118. Daftar tertib juz Al-Quran. Lagu dasarnya Indung-Indung. Baik, sama-sama ya. 1, 2, 3. Daftar tertib juz Al-Quran, juz 1 alif lam mim, juz 2 sayaqulu, juz 3 tilka rusulu, juz 4 lan tanalu, juz 5 wal muhsanat, juz 6 la yuhibbullah, juz 7 wa iza sami'u, juz 8 walau annana, juz 9 qalal mala'u, juz 10 wa'alamu, juz 11 ya'tazirun, juz 12 wa ma min dabba, juz 13 wa ma ubarri, juz 14 itu rubama, juz 15 subhanalladzi, juz 16 qala alam, juz 17 iqtaraba, juz 18 qad aflaha, 19 wa qala alladzina, juz 20 amman khalaqa, juz 21 utlu ma uhiya, juz 22 wa may yaqnut, juz 23 wa maliya, juz 24 faman azlamu, juz 25 ilaihi yuraddu, juz 26 itu hamim, juz 27 qala fama, juz 28 qad sami'allah, 29 tabarakalladzi, 30 itu amma, 30 itu amma. Ya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Lanjut ya Bu. Next. Nah kemudian di metode tasbih juga di senyum 7 juga sudah ditampilkan, sudah dipaparkan daftar tertib surah. Jadi fungsinya tadi mengenal huruf ya anak-anak kita, dia bisa mencari ayat yang kita suruh ya dalam pengajian.
Nah, mohon izin ibu-ibu tolong disebutkan. Ini ada di halaman 119. Mohon izin, kelihatan ya Bu ya? Minta tolong dibaca. Nomor 2 ya, nomor 2. Surah Al-Baqarah, Arabnya Al-Baqarah, artinya apa Bu? Sapi betina. Halaman kedua ayat, jumlah ayat maksudnya. Jumlah ayatnya ada 286, jumlah ainnya 40. Alhamdulillah Ibu. Di metode tasbih sudah disebutkan jumlah ainnya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi Bu ya. Tapi kalau mau memvalidasi gitu ya, mau membuktikan silakan dicari. Maksudnya dicari ainnya. Kemudian tempat turunnya Madinah, terdapat di juz 1, 2, 3. Urutan pewahyuannya ke 87. Alhamdulillah. Lanjut. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini daftar tertib surah dalam Al-Quran. Nyanyi lagi nggak nih? Nyanyi nggak? Nah, tadi sudah diinfokan, sudah di-share juga ya, ada di YouTube ya. Tadi di skema tajwid itu kan nggak semua dijelaskan. Nyanyiannya sudah ada di YouTube ya, bisa dilihat. Ya, mau dinyanyikan? Mau? Siapa nih? Hah? Ustadz Habib? Wah, ini langsung naik daun Ustadz Habib ini. Padahal baru muncul. Saya dari tadi nggak ada yang nyebutin. Ya, mohon izin Ibu. Canda Bu. Silakan Ustadz. Ya, daftar tertib surah dalam Al-Quran, halaman 123. Lagu dasarnya Jagalah Hati. Satu, dua, tiga, sama-sama ya. Daftar tertib surah dalam Al-Quran. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Ma'idah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 itu Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Ar-Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajadah, 33 Al-Ahzab, 34 Sabah, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 itu Sad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir, 41 Fussilat, 42 Asyura, 43 Az-Zukhruf, 44 Ad-Dukhan, 45 Al-Jasiyah, 46 Al-Ahqaf, 47 Muhammad, 48 Al-Fat, 49 Al-Hujurat, 50 Qaf, 51 Az-Zariyat, 52 At-Tur, 53 An-Najm, 54 Al-Qamar,
55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59 Al-Hasyr, 60 Al-Mumtahanah, 61 As-Saff, 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Mulk, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah, 70 Al-Ma'arij, 71 Itu Nuh, 72 Al-Jin, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudathir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 An-Naba, 79 An-Naziyat, 80 Abasa, 81 At-Takwir, 82 Al-Infitar, 83 Al-Mutaffifin, 84 Al-Insyiqaq, 85 Al-Buruj, 86 At-Tariq, 87 Al-A'la, 88 Al-Ghasyiyah, 89 Al-Fajr, 90 Al-Balad, 91 Asy-Syams, 92 Al-Lail, 93 Ad-Duha, 94 Al-Insyirah, 95 At-Tin, 96 Al-Alaq, 97 Al-Qadar, 98 Al-Bayyinah, 99 Al-Zalzalah, 100 Al-Adiyat, 101 Al-Qari'ah, 102 At-Takasur, 103 Al-Asr, 104 Al-Humazah, 105 Al-Fil, 106 Quraisy, 107 Al-Ma'un, 108 Al-Kausar, 109 Al-Kafirun, 110 An-Nasr, 111 Surah Al-Lahab, 112 Surah Al-Ikhlas, 113 Surah Al-Falaq, 114 Surah An-Nas. Itu semua daftar tertib surah. Janganlah lupa diulang sambil senyum. Mantap. Minum Tat, minum. Gimana ibu-ibu? Asik? Iya, asik ya. Lanjut, next. Nah ini rujukannya ibu-ibu. Rujukan daripada metode tasbih ya. Di sini. Nah, habis ya? Alhamdulillah. Telah sampai kita di senyum ketujuh ya, selesai satu buku. Saya yakin ibu-ibu semua ya, ibu-ibu semua pasti belum puas ya, pasti belum puas. Nah, maka nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada di kemudian hari gitu ya, ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi kami ya. Insya Allah 24 jam. Insya Allah 24 jam ya kalau nggak tidur ya. Kalau tidur ya nanti ya. Insya Allah kita akan bantu. Insya Allah sama-sama kita memberantas buta aksara Al-Quran. Sesuai dengan program daripada wali kota kita atau ketua IPKOH Jaksel. Jakarta Selatan bebas dari buta aksara Al-Quran. Alhamdulillah. Metode tasbih. Metode tasbih. Metode tasbih. Metode tasbih. Nah, gini ya Bu. Begini ya. Nah, bukan begini Bu. Gini mah apa Bu? Apa nih? The jack ya, the jack.
Nih, gini. Ini Allah, ini Muhammad. Gitu. Jadi Allah dan Muhammad selalu di hati. Sesuai dengan pensucian di diri. Alhamdulillah. Coba Ustaz. Terakhir nih Bu. Terakhir banget. Mohon izin ya. Ustaz cepat. Ibu-ibu udah pada mau pulang. Ya Bu ya. Kalau saya mentar Bu. Ntar. Ya. Bu mohon izin. Ya. Fokus kembali ke layar. Mohon izin kita nge-review sedikit yang sudah kita dapat. Jadi keluar dari tempat ini, selesai dari TOT ini ya, training ini, ibu-ibu semua insya Allah bisa mengajarkan metode tasbih. Bisa? Insya Allah. Yes. Nah, gitu ibu-ibu, harus yakin. Baik ibu-ibu. Mohon izin dibaca satu huruf dulu. Satu huruf karena step by step ya dari satu huruf. Tadi mulai dari kenal huruf, kemudian tanda baca, kemudian dibaca satu huruf yang halaman 38 dulu ya Bu. Halaman 38 dulu dilancarin, baca semua. Kalau di sini tadi kita baca sebagian, hanya mencontohkan. Nah, untuk anak-anak didik kita nanti ketika belajar dengan kita itu semuanya dibaca. Jadi bisa step gitu ya, step by step. Jadi intinya walaupun metode ini 3 jam ya, 3 jam. Kalau anak kecil kan nggak mampu ya, jadi step by step gitu. Jadi itu. Kemudian kita lanjut nih. Kita baca ini satu huruf. Mohon izin dibaca Ibu. Ini ko atau kol? Ko atau kol? Nah, di sini depannya lihat huruf sesudahnya. Jadi kalau baca satu huruf juga, jadi lihat huruf sesudahnya. Ada kiriman enggak? Oh ternyata ada kiriman atau tasdid ya. Kirim ke sini. Jadi bunyinya kol ya. Kemudian loh ya, panjang ya. Ini ada kiriman enggak? Ada. Coba. Iya. Ini panjang pendek. Pendek. Ini. Nah, kalau berhenti iya. Ya, kita baca satu kata. Dari sini berhenti di sini. Ya. Coba 1 2 3. Iya, berhenti dimatikan. Ini kol-kolah ya, dibantukan. Kemudian dari sini berhenti di sini. Dari sini ke sini. Masya Allah. Lanjut dari sini. Sabar Bu, sabar. Ibu mau pulang kan? Saya juga mau pulang Bu, sabar. Dua kata. Tadi habis satu kata, dua kata kan? Nggak langsung satu ayat kan? Iya gitu. Coba dua kata. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Iya. 3 kata. Ya, 3 kata. Semuanya berarti dari sini. Sabar Bu, sabar. Jadi petunjuk, ikutin petunjuk Bu. Jadi metode tasbih itu diajarkan juga kesabaran. Jadi tunjuk dulu, baru bunyi, baru baca gitu ya. Coba 1, ya, saya tunjuk dulu ya Bu. Saya kasih instruksi dulu dari sini ke sini. Ya. 1 2 3. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya mau nyambung lagi gitu ya sampai asar, tapi karena udah ada
Sodakallah ya udah. Ya udah. Ya itu aja. Ibu-ibu, metode tasbih ini bukan mengganti metode yang sudah ada. Ya, metode tasbih ini bukan metode yang paling hebat, tapi metode tasbih ini mungkin Bapak Ibu, Ustadz, ibu-ibu semuanya sudah punya metode ya di pengajiannya masing-masing. Metode tasbih ini bisa menjadi penyanding, nah, penyanding gitu. Yang sudah pakai Iqra, monggo. Al-Baghdadi silahkan. Banyak metode-metode yang bisa disandingkan. Jadi nggak ada bukan masalah ini hebat, itu hebat, tidak. Tapi ini metode tasbih itu ada untuk penyanding. Baik, Bapak Ibu, karena ibu-ibu sudah kelihatannya semangat untuk pulang ya. Ya, sampai di sini dulu dari saya, ya, dari tim tasbih. Kita kembalikan ke Al-Mukarramah Ustazah Irna Irhamnah ya. Gimana Ibu? Sudah cukup? Sudah ya, saya rasa cukup. Sebenarnya masih ada lagi sesi tanya jawab ya. Tapi kelihatannya Ibu sudah ingat anak gitu kan. Udah makin gak fokus. Maka sesi tanya jawabnya seperti tadi. Boleh ke nomor-nomor di antara kita semua ya. Selanjutnya penyerahan sertifikat secara simbolis kepada siapa nih? Di sini tertulisnya Bapak Ahmad Sabani. Maka saya minta untuk ada yang mewakili. Ibu Ustazah Hilda, silakan. Ya, makasih banyak. Nanti yang lainnya menyusul. Baik Ibu, untuk sertifikat ibu-ibu semua, nanti kita minta nama-nama peserta yang hadir hari ini, nanti dibuatkan dan nanti ngeprint sendiri gitu ya. Nanti kita kirim ke panitia, kita tulis namanya satu-satu ya. Pastikan tadi Ibu sudah tulis nama lengkap ya. Saya rasa cukup Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian ya. Saya lihat Ibu semuanya antusias, semangat, tidak ada ngantuk. Walaupun ngantuk dibuka-buka matanya ya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Sampai ketemu lagi ya. Ikan sepat, ikan gurame. Kalau ibu-ibu sempat ya, silakan mampir ke Ibnu Sabil rame-rame. Wallahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.